Saudara, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan dalam kebaktian keluarga ini tertulis dalam Daniel 6 ayat 1 sampai dengan 15. Beginilah firman Tuhan. Darius orang Media menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka lah para wakil-wakil raja itu harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan. Sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, "Ya Raja Darius, kekallah hidup tuanku. Semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah mufakat, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja, dan ditetapkan suatu larangan, agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Oleh sebab itu, ya Raja, keluarkanlah larangan itu dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Sebab itu, Raja Darius membuat surat perintah dengan larangan itu. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku ya Raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda tidak mengindahkan tuanku, ya Raja, dan tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan. Tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah Raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia. Dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Demikianlah pembacaan sabda Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sungguh menyadari bahwa topik saat ini berbicara tentang tanggung jawab orang Kristen dalam politik. Ini merupakan topik di hari Minggu yang akan kita renungkan, dan epistel hari ini yang menjadi firman Tuhan menjadi kekuatan dan perlindungan kita untuk menyelami, bahkan merasakan bahwa firman Tuhan itu sangat nyata.
Epistel ini yang akan dibacakan pada hari Minggu nanti, ini merupakan sumber kekuatan bagi kita untuk melihat ketokohan Daniel. Daniel yang perlu kita renungkan saat ini memiliki arti. Allah adalah hakimku. Dia adalah seorang tokoh yang hidup sekitar tahun 605 sampai 536 sebelum Masehi. Di masa pemerintahan Raja Nebukadnezar dan Raja Babel. Daniel sesungguhnya tidak memiliki celah. Dia adalah orang yang baik, orang yang berhikmat dan berpengetahuan. Daniel merupakan keturunan bangsa Babel yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar. Tapi dia dianggap sebagai orang buangan. Jikalau kita baca di ayat 14, Daniel adalah salah seorang buangan dari Yehuda. Dan dia dianggap tidak mengindahkan perintah raja. Sesungguhnya dalam kepribadian Daniel, ia merupakan orang yang berintegritas dan memiliki loyalitas. Dan tentunya kualitas spiritualnya sangat baik. Daniel bisa kita katakan sebagai pejabat yang memang sangat diharapkan Raja Darius saat memerintah. Dia bisa dikatakan juga sebagai politisi, berjuang untuk kemaslahatan masyarakat. Karena sesungguhnya ketika terjun dalam dunia politik, maka segala anggaran, segala kebijakan itu bisa mensejahterakan masyarakatnya. Ia berjuang sebagai politisi di negeri asing dan menempuh proses seleksi. Ada dua proses seleksi. Proses seleksi dalam kehidupan berasrama, berpengetahuan, dan kemudian yang kedua adalah proses seleksi rohani, di mana Allah mengutusnya, memilihnya, dan dia menunjukkan ketaatannya karena dia tetap berdoa kepada Tuhan. Kehadiran Daniel bisa menjadi teladan bagi kita semua. Dia berkarir dan menjadi berkat sebagai teladan bagi politisi Kristen secara khusus di Indonesia. Iman kepada Yesus Kristus itu jugalah yang harus kita teladani. Karena sesungguhnya ketika Yesus hadir, dia juga harus berhadapan dengan perpolitikan saat itu. Apakah politik itu salah? Tentu kita harus mengatakan tidak. Karena segala yang terjadi dalam dunia ini sesungguhnya adalah untuk menghadirkan damai sejahtera. Sekarang bagaimana mindset kita, hati kita, bahkan segala tingkah laku perbuatan kita itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita mendukakan hati Tuhan, maka ketika kita terjun dalam dunia politik, ada nilai-nilai moral yang salah yang telah kita perlihatkan. Bukan keteladanan Yesus ataupun Daniel yang kita lihat saat ini. Dan ternyata memang Daniel tidak sendiri. Ia bersama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan semuanya juga merasakan bagaimana sakitnya merasakan hukuman yang telah diberikan. Dan Daniel menyadari hal itu. Apakah hukuman itu akhirnya menyurutkan semangatnya? Ternyata tidak. Dia justru semakin yakin dan semakin beriman kalau Allah adalah pelindungnya. Dan Daniel memiliki penyataan diri kalau ia tetap dalam lindungan Tuhan. Apa buktinya? Allah memberikan kepandaian dan hikmat, dan dia memiliki kecakapan berbicara. Supaya apa? Supaya setiap orang yang dijumpai, bahkan raja sekalipun, yakin. Dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, sesungguhnya ia memiliki hal yang istimewa. Di ayat 4 dikatakan, maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Dia bisa menjadi ancaman, dia bisa menjadi ketakutan bagi orang-orang di sekitarnya. Tapi dia diserang melalui iman kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini merupakan sumber inspirasi bagi kita. Dia rela difitnah, dia rela dihukum, dia rela diberlakukan apa saja. Tetapi Raja Darius tahu, Raja tahu kesungguhan hatinya.
Raja tidak mungkin menghilangkan apa yang sudah dilakukannya melalui surat yang telah dituliskannya. Itu harus dilaksanakan. Akhirnya Daniel harus merasakan penghukuman. Tuhan izinkan semuanya itu dalam dunia ini. Namun pada akhirnya apakah dia selamat? Dia diselamatkan oleh Tuhan. Dan Raja Darius sendiri pun berpikir bagaimana ia berusaha untuk menyelamatkannya. Artinya dalam segi iman Daniel tidak pernah ragu. Tapi orang lain yang sudah bercakap-cakap bahkan memberikan keyakinan dalam diri Raja Darius, sesungguhnya Raja Darius memikirkan keselamatannya. Artinya kedua orang ini sangat dekat. Seorang raja dan wakil pemerintahan itu menjadi dasar untuk melihat kemuliaan nama Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Artinya setiap orang yang dipilih Tuhan, bahkan kita sebagai umat Kristen, memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kasih ataupun perasaan taat kepada Tuhan. Jangan kita bermain-main. Bahkan apakah kita salah memikirkan orang Kristen terlibat dalam dunia politik? Saudara, seorang pendeta yang bernama Pendeta Robert Borong pernah mengatakan dalam tulisannya, dasar keterlibatan orang Kristen dalam berpolitik adalah dimulai ketika Abraham melaksanakan janji Allah. Dan dari sanalah berangkat semua yang kita rasakan, semua yang kita lalui itu harus berhadapan dengan pemerintahan. Dan kita hadir di sini untuk mewujudkan nilai-nilai Kristiani dalam dunia. Dan Yesus hadir. Bagaimana supaya hidup kita pun bisa menginspirasi setiap orang. Jikalau ada tokoh-tokoh partai politik yang kita kenal, maka kita harus meluruskan Daniel sebagai sumber inspirasi dalam hidup kita. Dan kita juga mengingat kuasa Yesus pun ketika hadir di dunia, dia terlibat dalam perpolitikan pemerintahan. Mari kita lihat apa yang dikatakan Yesus ketika berhadapan dengan Pontius Pilatus. Dalam Yohanes 19 ayat 11, Yesus menjawab kepada Pilatus, "Engkau tidak mempunyai kuasa apapun terhadap aku, jikalau kuasa itu tidak diberikan kepadamu dari atas. Sebab itu, dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya." Berarti semua kuasa dalam dunia ini adalah dari Tuhan. Dan kita sebagai manusia harus bertanggung jawab mewujudkan kesejahteraan dan nilai-nilai yang baik. Karena kita adalah pengikut Kristus. Dan jadikanlah hidup kita teladan. Dan kita harus mengucap syukur kalau Tuhan masih memberikan kehidupan sampai pada saat ini. Mari kita teladani apa yang telah dilakukan oleh Daniel, supaya setiap perkataan, perbuatan tidak menyimpang dan tidak terganggu oleh orang-orang yang di sekitar kita. Mari wujudkan kasih-Nya dengan penuh tanggung jawab. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyatakan kuasa dalam hidup kami. Kami sadar teladan Daniel itu memberikan kami pengharapan, memberikan kami keteguhan, agar setiap perilaku kami tidak mendukakan hati-Mu. Ajarlah kami dan ingatkanlah kami untuk melihat kemuliaan nama-Mu setiap saat, agar setiap perkataan ini, agar setiap perbuatan ini itu menyenangkan hati-Mu. Berikanlah kedamaian, berikanlah kami kekuatan dalam menghadapi seluruh persoalan hidup ini. Kepadamu lah ya Tuhan, doa ini kami sampaikan hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.